Ragam bahasa Indonesia di sini dijelaskan bahasa Indonesia mempunyai ragam lisan dan tulisan. Bahasa Indonesia ini mempunyai dua ragam lisan dan tulis. Anda harus memahami dasarnya dulu. Ini ragam dan ragam. Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ragam bahasa Indonesia. Kita ketika sudah mendengar ragam bahasa Indonesia, di situ ada tentunya pembagiannya. Pembagiannya itu seperti apa? Saya masih menggunakan buku dari Kundaru dan Slamet tentang teori dan aplikasi pembelajaran membaca dan menulis di sekolah dasar tahun 2013. Yang buku ini sangat bermanfaat untuk Anda ketika Anda belajar memahami mengenai teori, aplikasi, pembelajaran membaca, menulis di sekolah dasar itu seperti apa. Di sini kita akan membahas mengenai ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia di sini dijelaskan bahasa Indonesia mempunyai ragam lisan dan tulisan. Bahasa Indonesia ini mempunyai dua ragam lisan dan tulis. Anda harus memahami dasarnya dulu. Ini ragam dan ragam bahasanya lisan dan tulis. Yang keduanya digunakan dalam situasi formal atau resmi dan situasi non formal. Ini kedudukan bahasa dari ragam bahasa Indonesia ini, baik lisan atau tulis, keduanya tentunya digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu formal maupun non formal. Guru, di sini dijelaskan, guru selayaknya memperkenalkan bahasa Indonesia kepada siswa adalah ragam lisan yang formal dan ragam tulis formal dan tak formal. Anda sebagai calon guru sekolah dasar tentunya di sini akan mengajarkan kepada siswanya bagaimana dia menggunakan ragam lisan di dalam kehidupan sehari-hari secara formal, secara formal. Jika formal ini terus-menerus dilakukan, maka tentunya bahasa yang digunakan dalam sehari-hari siswa akan semakin jelas, semakin baik, menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya saat itu seperti apa. Ini lisan sangat penting untuk diajarkan terus-menerus kepada siswa sekolah dasar. Di samping itu, ragam bahasa tulis yang perlu diajarkan ada dua hal, baik itu secara formal maupun secara tak formal. Kenapa ini terjadi? Bagaimana siswa itu mengungkapkan ide dan gagasannya di dalam proses pembelajaran? Karena di sini tentunya siswa akan menjawab dari berbagai macam pertanyaan-pertanyaan dan dia akan menjawab juga dari materi pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Tentunya di situ ada jawaban-jawaban, misalkan kalimat rumpang itu seperti apa, kemudian dia akan mengisi. Inilah ada kadang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat itu seperti apa. Bagaimana siswa itu menulis surat, bagaimana siswa itu menyampaikan di dalam paragraf-paragraf, bagaimana siswa itu menarasikan tulisannya. Ini saya sering menyinggung antara narasi sugestif dan narasi eksploratorik. Ini keduanya ini saling berhubungan erat di siswa. Bagaimana siswa bisa mengungkapkan mengenai gagasannya itu sesuai dengan situasi dan kondisi, dan tentunya dari ragam tulis formal dan tak formal. Ini jika benar-benar dilakukan secara kontinu terus-menerus, maka perkembangan bahasa siswa akan semakin baik. Ini karena prosesnya memang secara bertahap terus-menerus sampai siswa tentunya berkembang. Guru di sini memang harus mempunyai metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan
keadaan siswanya. Jangan sampai pembelajaran ini tidak sesuai dengan karakteristik siswa. Dia harus mendekati siswa ini, masalahnya apa, bagaimana proses pembelajaran yang tepat, siswa ini seperti apa, bagaimana proses pembelajaran yang tepat. Ini adalah suatu bentuk penilaian autentik. Nah, ini sudah sangat penting melihat karakteristik siswa itu sehingga pola pembelajarannya tepat. Bagaimana mengajarkan itu ya mengenal karakteristik siswanya dulu seperti apa. Ini guru sangat mulia, kemudian proses pembelajarannya pun dilakukan secara bertahap mengikuti pemahaman siswanya seperti apa. Itu penjelasan dari saya mengenai ragam bahasa Indonesia dan cara untuk melakukan pembelajarannya kepada anak di sekolah dasar. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.